Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Raot, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Institut Pendidikan Soe. Melalui kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan jalannya pembelajaran melalui RPS yang telah disusun. Mata kuliah yang akan saya bawa pada kesempatan kali ini adalah statistik pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS. Sesuai RPS, perkuliahan dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Untuk perkuliahan kali ini akan menggunakan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Metode yang digunakan pada perkuliahan kali ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Sedangkan media yang digunakan adalah slide PPT. Demikian gambaran singkat pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami mahasiswa dan dapat diterapkan di masa yang akan datang. Ya, jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi. Jadi apa yang akan kita dapatkan pada hari ini yaitu yang pertama mahasiswa mampu untuk mengerti atau menjelaskan pengertian daripada distribusi frekuensi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan penggunaan daripada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan oleh karena itu kita akan mulai saja perkuliahan kita. Dan saya akan men-share materinya. Materinya juga sudah ada di grup kalian, jadi bisa saling dilihat bersamaan ya. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu menyajikan data ya, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama kita akan uh, mengetahui pengertiannya ya. Jadi apa pengertiannya? Jadi tabel distribusi frekuensi adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tertentu. Jadi intinya distribusi frekuensi itu adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi dari suatu sampel ya. Sedangkan tabel adalah alat untuk menyajikan data statistik yang berbentuk baris dan kolom. Itu adalah tabel. Jadi tabel distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek riset ya. Yang berikutnya adalah kegunaan daripada tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini disusun ya apabila data yang akan disajikan itu cukup banyak. Sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel biasa akan kurang komunikatif yaitu tidak efektif dan efisien. Ya. Jadi di sini dengan kata lain, tabel distribusi frekuensi dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami ya. Bagaimana pembuatan data berkelompok ya. Jadi kalau kita membuat data tunggal ya, membuat data tunggal itu kita langsung lihat saja nilainya ya. Langsung saja lihat nilainya yang mendapatkan nilai 90 berapa orang, mendapatkan 80 ada berapa orang ya. Namun untuk menentukan data berkelompok itu ada langkah-langkahnya. Di sini ada saya rincikan ada 5 langkah.
langkah. Yang pertama, urutkan nilai dari terkecil hingga terbesar. Yang kedua, tentukan jangkauan atau range. Yang ketiga, tentukan banyak kelas interval. Yang keempat di sini adalah tentukan panjang kelas interval tersebut. Yang kelima adalah masukkan data dalam tabel distribusi frekuensi. Mari kita lihat contohnya. Oke, di sini contoh soal ya. Contoh soal data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan yang diukur sampai sentimeter terdekat adalah sebagai berikut. Ya, ini datanya seperti ini. Datanya acak, tidak peraturan ya, tidak peraturan. Ada yang 160 cm, ada yang tingginya 168 dan seterusnya. Ini adalah 40 siswa. Oke, yang pertama kita lihat langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama, kita urutkan dari kecil yang ke terbesar ya. Jadi yang ternyata yang paling pendek ya. Yang paling pendek di sini adalah yang tinggi badannya 147, sedangkan yang tertinggi di sini yang tinggi badannya paling tinggi adalah 176. Yang kedua, kita menentukan jangkauan atau range-nya. Untuk menentukan range-nya itu yaitu R sama dengan data tertinggi kurang data terendah. Jadi data tertinggi itu 176, data terendah 147. Jadi hasil pengurangannya adalah 29. Yang berikutnya kita menentukan banyaknya kelas interval ya. Nah, di sini kita punya banyak kelas interval. Menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya. N di sini adalah banyaknya siswa. Jadi 1 tambah 3,3 log 40. Pertanyaannya log 40 itu berapa? Ya. Kalau yang sudah ditulis di sini adalah 1,602 ya. Namun jika kalian ya ingin mengetahuinya bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan kalkulator yang ada aplikasi, ada tombol lognya, atau bisa menggunakan Excel juga bisa ya. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan Excel. Nah, oke. Jadi log 40 ya. Jadi kita caranya sama dengan log 4 buka kurung 40 ya. Tutup kurung baru enter. Maka ambil didapat 1,602 Kamu atau kalian boleh ambil 2 atau 3 angka setelah koma ya. Jadi kita bisa masukkan di sini ya. Kita bisa masukkan di sini jadi log 40 itu adalah 1,602 ya. Sesuai dengan hasilnya tadi ya. 1,602 ini saya pakai 3 angka di belakang koma. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,602 maka jawabannya adalah 1 tambah ya hasil kali dulu ya. 1 tambah baru kali berarti kita dahulukan yang kali. 3,3 kali 1,602 hasilnya 5,2867. Jadi K atau banyak kelas itu 6,2867. Kita kecilkan atau kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Jadi banyaknya kelas itu ada 6. Sedangkan panjang kelas adalah P sama dengan R atau range dibagi dengan banyaknya kelas. Range itu yang sudah kita dapat sebelumnya atau jangkauannya itu adalah 29, R-nya 29. Sedangkan K atau banyaknya kelas sudah kita dapat tadi, K-nya adalah 6. Maka 29 bagi 6 adalah 4,83. Kita bulatkan menjadi 5. Ya, jadi kita sudah mendapatkan nilai yang terkecil sampai yang terbesar.
dan juga sudah menentukan jangkauannya, ya, sudah menentukan banyaknya kelas, dan sekarang kita sudah menentukan panjangnya kelas juga, maka kita tinggal masukkan ke dalam tabel, ya, tabel A. Anggap saja tabel ini masih kosong, ya. Mari kita lihat tabel ini masih kosong. Nah, tabel ini masih kosong, jadi kita akan memasukkan data tersebut, data tinggi badan dari 40 siswa SMP Harapan tersebut. Caranya yaitu kita melihat data awal, yaitu tinggi badan yang sudah diurutkan, ya, yang sudah diurutkan, yaitu yang paling rendah 147, ya. Berarti kita masukkan di sini 147 sampai, nah, sampai berapa itu kita lihat, ya. Kita lihat di panjang kelas, ya. Jadi panjang kelasnya 5, ya. Jadi panjang kelas 5, ya. Jadi cara pembuatannya, ya. Ya. Jadi cara pembuatannya 100 tadi yang paling pendek kan 147, ya. Jadi kita bisa gunakan jari saja. 147, 148, 149, 150, 151. Jadi panjang kelasnya adalah 5, berarti 147 sampai 151, ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke layar. Jadi 147 sampai 151. Ya, selanjutnya kita mulai dari 152, ya, sampai jadi 152, 153, 154, 155, 156. 156. Lalu berikutnya 157 sampai, ada yang bisa langsung berapa? 162. 162. Iya, 161. Lanjut. 162 sampai berapa? 63, 64, 65. Ya. 166. 67, ya. 66, ya. Untuk baris berikutnya yaitu kelanjutan dari 166 adalah 167. 167 sampai Berapa? 67 dan 70. 71. Ya, 171. Oke, betul. Selanjutnya berapa? 172 Sampai 176. ya, 4, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa panjang kelasnya ada 5, yaitu 147 sampai 151 dan seterusnya, sedangkan banyak kelasnya ada 6, ya. 1, ya, ini banyak kelasnya yang ini. 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas, ya. 6 kelas, ya. Ini ada 6 kelas, sedangkan untuk panjangnya ada 5, sesuai, ya. Oke. Berikutnya adalah kita menentukan banyaknya frekuensi. Frekuensi di sini adalah tinggi badan banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 147 sampai 151, ya. Bisa kita lihat dari data mentalnya. Yang memiliki tinggi badan 147 sampai 151 itu kita bisa lihat di sini. Ada berapa? Ini ada berapa? 7. Ada 7, ya. Jadi yang memiliki tinggi badannya ada 7, frekuensinya ada 7. Sekarang pertanyaan berikutnya, yang memiliki tinggi badan 152 sampai 156. Kita bisa lihat di data mentalnya. Ada berapa? 152 sampai 156. Ada berapa? 5. Ada 5. 5, Pak. Ada 5. Ya. Selanjutnya, yang memiliki tinggi badan 157 sampai 161.
Ada berapa? 8. Ada 8. Oke. Yang memiliki tinggi badan 162 sampai 166. Ada berapa? 7. Ada 7 ya. Yang memiliki tinggi badan 167 sampai 171. 167 sampai 171. Ada berapa? 8. Ada 8. Oke. Selanjutnya yang memiliki tinggi badan 172 sampai 176. 172 sampai 176 ya di sini ya. Silakan. Ada 5, Pak. Ada 5. 5. Jadi di sini kita bisa hitung frekuensinya 7 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 5 itu jumlahnya adalah 40 ya. Ya. Dengan demikian data ya. Data yang kalau kita lihat data awalnya itu ya, data awalnya seperti ini, kurang jelas, kurang efektif dan kurang bisa terbaca. Namun ketika sudah disusun seperti ini maka akan mempermudah kita dalam melihat data ya. Jadi demikian cara pembuatan tabel distribusi frekuensi atau menyajikan tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Oleh karena itu silakan ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya silakan tentang cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, data berkelompok. Oke, kalau tidak ada, maka di sini saya akan membagi kalian dalam diskusi kelompok. Ya, kita bisa masuk ya, masuk ke dalam ruang yang sudah disiapkan ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya, yang belum bergabung nanti bergabung ya. Setelah kita bergabung dari break room, kita akan mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kita akan mengawali dengan kelompok 1. Tadi ada yang sudah men-share mengirimkan jawabannya, jadi saya akan men-sharekan dan perwakilan dari kelompok silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Ya baik, jadi untuk bagian A distribusi frekuensi data kelompok. Jadi di sini banyak kelasnya, yaitu 1 tambah 3,3 logaritma N. Jadi sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma 40. Jadi 40 ini adalah banyaknya data atau kelas. Jadi 4,3 ini didapat dari 1 tambah 3,3. Jadi 4,3 tambah 1,602 sama dengan 5,902. Jadi untuk ke 5,92 dibulatkan menjadi 6 karena dia lebih Angka di sana dia lebih dari, dia di atas 5, 90 itu di atas 5. Jadi dibulatkan ke atas. Sehingga hasilnya itu adalah 6. Iya. Jadi untuk panjang kelas J per K sama dengan 40 per 6. Jadi 40 ini adalah banyak. Jadi banyak data dibagi dengan 6. Jadi hasilnya sama dengan 6,66. Jadi sehingga dibulatkan menjadi 7. Jadi untuk tinggi badan dihitung dari nilai terendah. Yang mana nilai terendahnya itu 145, sedangkan nilai tertingginya itu 180.
Jadi untuk cara menghitungnya, jadi untuk intervalnya itu, jadi kami menghitung 145 ditambah dengan 7 panjang kelas itu. Jadi 145 ditambah 7 1. Jadi pada bagian 145 sampai dengan 151 itu ada 3 frekuensinya itu 3. Oke, ya. Sedangkan tinggi badan dari 152 sampai dengan 156 ada 58 ada 12. Baik. Dan selanjutnya sampai dengan 180. Oke. Ya. Kita langsung di kelompok 3 dulu. Silakan kepada yang akan menerangkan hasil jawabannya. Boleh disampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok kami tentang data berat badan mahasiswa semester 6 Prodi PGSD. Ada 40 mahasiswa. Nah, yang pertama-tama yang saya kerjakan itu mengurutkan dari yang terkecil, dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah itu saya mencari jangkauan atau range-nya. Nah, range-nya sama dengan data tertinggi kurang data terendah, yaitu 80 kurang 40 sama dengan 40. Jadi range-nya itu 40. Yang berikut banyaknya kelas interval. Rumus dari banyaknya kelas interval K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K-nya sama dengan 1 tambah 3,3 log N log 40. Itu hasilnya sama dengan saya langsung jawabannya 6,2866 saya bulatkan menjadi 6. Baik. Yang berikut saya menentukan panjang kelas interval. Nah, rumus dari panjang kelas interval sama dengan range per K, yaitu 40 bagi 6 sama dengan 6,66. Saya bulatkan menjadi 7. Ya, selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini nomor 1 itu menentukan tabel distribusi frekuensi. Kami menentukan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, dari 35 sampai dengan yang ke-45. Selanjutnya kami menentukan range orang itu dengan data tertinggi dikurangi dengan data terendah itu 95 dikurangi dengan data terendahnya 35. Jadi mendapat kami menentukan jumlah kelas interval. Dengan rumus itu 1 tambah 3,3 log N atau itu yaitu log 40, di mana 40 itu sebagai banyaknya sampel atau banyaknya mahasiswa. Selanjutnya rumusnya itu 1 ditambah dengan 3,3 log 40, di mana log 40 itu adalah 1,602. Selanjutnya 1 itu ditambah dengan 3,3 dikali dengan 1,602 yaitu 5,2867
Jadi 1 ditambah dengan 5,2867 hasilnya adalah 6,2867. Kami sederhanakan menjadi 6. Selanjutnya kami menentukan panjang kelas, yaitu dengan rumus range dikurang dengan banyaknya kelas interval, yaitu rangenya tadi adalah 60 dikurang dengan panjang kelas intervalnya 6. Jadi 60 dikurang 6 itu adalah 10. Selanjutnya kami menentukan tabel frekuensinya, di mana dengan banyak kelas 6 dan panjang kelas intervalnya itu adalah 10. Dengan hasilnya kami menemukan dengan nilai yang terdapat pada tabel frekuensi distribusi frekuensi. Selanjutnya di nomor 2, siswa yang dinyatakan lulus yaitu mendapat nilai lebih dari 70, maka berapa banyak mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir ini? Artinya banyak siswa yang tidak lulus atau yaitu mendapat nilai di bawah dari 70, yaitu sebanyak 20, lebih dari 70, maka berapa persen mahasiswa yang lulus dalam ujian akhir ini? Kami menentukan presentasenya itu dengan menggunakan rumus presentase frekuensi relatif, yaitu dengan rumus P sama dengan F per N dikali dengan 100%. Artinya di sini adalah banyaknya siswa yang mendapat yang hasil ujiannya itu lebih dari di atas dari 70, yaitu sebanyak 14 siswa. Jadi P sama dengan 14/40 dikali dengan 100 sama dengan 1400 dibagi dengan 40 sama dengan 35%. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Untuk semua kelompok sudah melakukan presentasi. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita penggunaan distribusi frekuensi ini sangat bermanfaat, ya, di mana dengan menggunakan distribusi frekuensi data-data yang disajikan lebih efektif dan mudah dalam menggunakannya, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang menyajikan data dalam bentuk histogram dan diagram lingkaran maupun diagram garis, ya. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada salah satu, silakan. Olin silakan. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena atas kuasa penyertaan-Mu, Engkau telah menuntun kami dari awal perkuliahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih karena sudah mengikuti perkuliahan hari ini baik, dan kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.